Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Kita lanjutkan kuliah ini dengan topik pindah silang. Sebelumnya terangkai ya, terangkai sekarang pindah silang. Nanti dilanjutkan dengan peta kromosom. Nah, pindah silang ini batasannya atau di dalam bahasa Inggris disebut crossing over ya. Ini adalah bertukarnya segmen kromatit baik antar kromosom yang homolog maupun bukan non-sister kromatitnya. Nah, pada saat pembelahan meiosis itu kromosom yang homolog kan saling mendekat ya. Nah, kemudian kromatitnya juga berdekatannya. Ada kemungkinan kromatitnya itu saling menempel ya. Nah, bersilang di satu tempat dan tempat persilangan ini disebut kiasma. Nah, di tempat kiasma inilah kedua kromatid itu dapat terpotong, tapi kemudian menyambung lagi. Nah, menyambungnya bukan pada segmen asal, melainkan dari kromatid lain, ya, non-sister kromatid. Nah, maka terjadilah pindah silang. Nah, ini gambarnya ya. Ini dua kromosom yang homolog ya. Kemudian masing-masing ini membentuk kromatid. Nah, ini ya kromatid. Nah, di sini ini adalah kromosom yang sesaudara ya. Ini kromosom yang sesaudara. Ini sister kromatid. Nah, ini dapat saling menyilang dan inilah kiasma di sini. Ini dapat mengalami pindah silang ya. Tapi pindah silang di sini tidak begitu berpengaruh ya. Tidak dapat terdeteksi karena gennya sama ya. Nanti kita lihat yang dapat berbeda. Nah, ini penjelasan umumnya. Pindah silang dapat terjadi antar dua kromatid sekandung atau sesaudara. Sister kromatid dapat pula yang bukan sekandung atau non-sister kromatid ya. Nah, pindah silang antar kromatid sekandung secara genetik kurang menarik karena informasi genetiknya sama. Maka pengaruhnya pada keturunan juga tidak ada. Lain halnya dengan yang non-sister kromatid nih ya. Ini kita lihat di sini ada AB besar, AB besar, AB kecil. Nah, ini kalau berpindah ke sini, pindah silang ya, dan dari kiasma, maka gamit yang dibentuk adalah A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Jadi ini begini, terus menyilang di sini. Ini ada tipe rekombinan ini yang A besar, B kecil, dan A kecil, B besar ini namanya tipe rekombinan. Sedangkan yang sama dengan tipe induknya, A besar, B besar, atau A kecil, B kecil namanya tipe parental. Pindah silang sendiri ditemukan oleh Thomas Morgan ya, dan mahasiswanya Alfred Sturtevant ya. Nah, kemudian pada saat itu telah diketahui ya, ada gen yang terangkai pada kromosom X ya. Di antaranya adalah tubuh kuning dan mata putih pada lalat Drosophila ini ya. Nah, bahkan penemu mutan putih ini juga Morgan ini ya. Nah, tubuh kuning bersifat resesif terhadap tipe normal abu-abu. Mata putih adalah mutan bersifat resesif terhadap tipe merah. Kedua gen ini terangkai pada kromosom X. Morgan mengawinkan lalat bertubuh kuning dan mata putih dengan jantan normal. F1-nya semua bertipe normal, sedangkan jantannya bertubuh kuning dan bermata putih. Wajar ini ya, karena kan ada pindah pertukaran X itu ya. Ketika lalat betina F1 ini digawinkan dengan lalat jantan bertubuh kuning dan mata putih, ya, uji silang, ternyata baik pada lalat betina maupun lalat jantan ya, keturunannya ditemukan kombinasi baru, yaitu tubuh kuning mata merah dan tubuh normal mata kuning. Parentalnya ada tubuh kuning mata putih dan tubuh kelabu mata merah ya. Tipe rekombinan ini persentasenya kecil, hanya 1,3%. Morgan berkesimpulan bahwa tipe rekombinasi dapat muncul bila kedua gen ini terangkai ya. Dari Morgan berkesimpulan bahwa tipe rekombinasi dapat muncul bila kedua gen dapat memisah secara bebas ya.
tidak dapat memisah ya maksudnya ya. Ini kita lihat ya. Nah ini ya, kuning mata putih ya, abu-abu mata merah. Ini tipe rekombinannya ya. Ada tubuh abu-abu mata merah ya, tubuh kuning mata putih, tubuh abu-abu mata putih. Nah ini parenta ya. Tubuh kuning mata merah ini ya parenta ya. Jadi uji silang menghasilkan rekombinasi, berarti ada gen yang memisah secara bebas. Nah, kita pindah silang itu ada dua, yaitu pindah silang tunggal dan pindah silang ganda atau double crossing over ya. Kita lihat yang pindah silang tunggal ini ya. Pindah silang tunggal ini hanya terjadi pada satu titik ya. Ini antar kromatid yang tidak sekandung ya. Jadi dari tipe parental A besar B besar, A kecil B kecil ini kemudian mengalami pindah silang. Sehingga menjadi A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Ya, ini tipe rekombinan, tipe parental, ya, tipe parental. Percobaan lanjutnya, ketika Morgan mengawinkan lalat lain dengan dua gen yang terangkai pada kromosom, ini keturunan yang didapat ini cukup banyak, tipe rekombinannya 37,2%. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa gen yang terangkai tersebut memisah? Mengapa frekuensi pemisahnya bervariasi? Bergantung kepada gennya kah? Morgan menjawab pertanyaan berdasarkan perkembangan sitologi saat itu. Jansen mengamati bahwa kromosom-kromosom homolog berdekatan dan dapat saling tumpang tindih membentuk kiasma. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian Morgan mengeluarkan hipotesis ya. Ini didasari dari telah terjadi pertukaran genetik antar kromosom yang membawa alel normal dengan kromosom yang membawa alel mutan ya. Nah, ini peristiwa perkelahiran pertama dihasilkan 1,3, sedangkan yang kedua 3,7. Berdasarkan penelitian Morgan mengajukan hipotesis bahwa bila gen-gen terangkai secara berurutan sepanjang kromosom, maka dapat terjadi pertukaran di antara setiap dua gen dengan persentase yang bervariasi. Nah, rangkai sempurna dan tidak sempurna. Pindah silang antar dua gen dapat terjadi bila jaraknya cukup jauh. Bila jaraknya dekat, kemungkinan terjadi pindah silang antar keduanya sangat kecil. Terangkai sempurna itu bila dua gen atau lebih tidak dapat mengalami pindah silang, berarti jaraknya dekat ya. Kalau yang tidak sempurna itu jaraknya jauh, sehingga mudah mengalami pindah silang, ya, crossing over tadi. Nah, kalau pindah silang ganda itu adalah pindah silang yang terjadi di dua tempat sekaligus. Nah, pindah silang ganda ini terjadi di antara dua gen, maka tidak akan tampak karena ada kalau tidak ada gamit tipe rekombinan ya, kalau hanya dua gen saja ya. Jadi pindah silang ganda ini bila terjadi di antara dua gen, maka tidak akan tampak karena tidak ada gamit tipe rekombinan. Untuk mengetahuinya harus menggunakan 3 gen terangkai. Ini kita lihat di gambar berikutnya ya. Nah ini ya. Ini 2 gen. Ya. Ini pindah silang ganda, kiasmanya ada 2. Kalau 1 ya akan tampak, tapi 2 ini kembali lagi normal gini. Gamit yang dibentuk ya jadinya ya sama AE, A kecil, E kecil, A kecil, E kecil. Tapi kalau di antara 2 gen ini ya ini ada gen lain, baru akan tampak adanya pindah silang ganda, pindah silang ganda ya. Sehingga di sini harusnya ada ABE besar ya. Ini menjadi A besar, B kecil, E besar ya. Karena yang di tengah ini mengalami pindah silang. Demikian juga di sini A kecil, B besar, E kecil. Ini tipe rekombinan. Nah, persentase terjadinya pindah silang ya, antar 2 gen bergantung pada jarak 2 gen tersebut ya.
Kemudian oleh Sturtevant ini fenomena ini digunakan untuk menggambarkan jarak antar dua gen secara relatif. Ya. Persentase pindah silang, yaitu individu hasil pindah silang dibandingkan jumlah seluruh keturunan. Ini namanya nilai pindah silang. Nah, besarnya NPS, nilai pindah silang, kemudian dianggap sebagai jarak relatif antar gen. Mula-mula jarak ini dulu disebut dengan unit, ya. 5,5 unit, 1,5 unit, tapi kemudian sekarang digunakan centimorgan untuk menghormati Morgan, sehingga ditulisnya menjadi bukan unit lagi tapi 5,5 cm, ya. Bukan sentimeter ya, centimorgan. Nah, demikianlah saudara sekalian penjelasan ringkas tentang pindah silang. Ya, selanjutnya dengan pengetahuan kita tentang pindah silang dan nilai pindah silang, kita akan mempelajari cara membuat peta kromosom. Ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mari kita lanjutkan ke video PS1C.